Hello everyone, welcome to another podcast session with Cerita Pasar. Hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa, tapi dia bukan artis, dia juga bukan selebgram, apalagi pejabat. Cuman belakangan ini dia lagi banyak dicari sama masyarakat Indonesia. Dan kalau kalian mau tahu siapa, kita sambut dulu Beras. Oke, jadi Beras, gimana perasaan kamu hari ini? Apakah kamu senang? Apakah kamu bahagia? Atau malah kamu bingung? Boleh dong ceritain sedikit soal perasaan kamu. Jujur, aku senang banget sih karena bisa diundang ke acara podcast Cerita Pasar ini. Karena aku udah lama banget gak muncul ke publik. Dan biasanya juga aku cuma cukup sampai di meja makan atau sampai di karung beras aja kali ya. Tapi sekarang aku bisa curhat langsung ke kalian, ke pendengar, dan siapapun lah yang pengen dengerin tentang isu ini. Tahu kamu tuh bisa tentang di meja makan semua orang. Bahkan ada yang bilang kalau misalnya gak makan kamu, sama aja gak makan sama sekali. Cuman yang jadi masalah kenapa sih belakangan ini kamu tuh lagi susah didapetin, dan sekalinya dapet harganya itu tuh mahal dan nguras dompet. Aku sempat baca berita kalau ternyata beras ini lagi langka banget di ya sekitar 109 kota atau kabupaten di Indonesia lah. Tapi yang perlu digarisbawahi, aku kan gak minta ya aku jadi lebih mahal dari biasanya gitu. Tapi kalau kita emang pengen ngerti kenapa sih sebuah makanan pokok yang udah biasa dimakan oleh orang Indonesia sejak kecil tiba-tiba jadi langka dan harganya pun mahal gitu. Nah sebenarnya kalau kayak gini kita tarik ke belakang dulu sedikit soal konsep dasar ekonomi di mana biasa terjadi kelangkaan. Kelangkaan? Maksudnya gimana? Ya, jadi dalam ekonomi kita kan tahu ya bahwa semua barang itu pasti dalam kondisi terbatas gitu. Nggak ada stoknya yang terus-terusan ada ataupun unlimited. Nah, hal ini juga berlaku dalam diriku gitu. Oke, aku paham. Tapi aku pengen sih kamu bisa jelasin lagi dengan contoh lain atau contoh lebih dalam gitu. Iya, jadi sebenarnya stokku tuh ada. Bahkan Bulog tuh pernah menyampaikan bahwa mereka menargetkan akan menyerap 3 juta ton beras dalam negeri tahun 2025 ini. Masalahnya adalah di lapangannya ada beberapa hal yang bikin aku jadi langka. Pertama, karena distribusinya ribet dan ongkos logistiknya mahal. Nah, yang kedua adalah harga gabah di tingkat petani lagi naik nih sekarang. Jadi, pada proses penggilingan pun harganya harus dinaikin lagi. Dan yang ketiga, ternyata di beberapa daerah ini panen lagi keganggu karena ada cuaca ekstrim. Oh, jadi ini tuh masalahnya bukan cuma soal stok kamu ada atau enggak gitu ya, tapi juga soal gimana sih kamu bisa sampai ke tangan konsumen gitu. Iya, betul. Sebenarnya itu juga bisa disebut sebagai market failure sih. Terus biasanya pemerintah ngebantu kamu dengan apa sih biar masalah seperti ini tuh bisa terselesaikan? Ya, jadi sebenarnya tuh ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Cara termudahnya adalah dengan menambah stok beras itu melalui impor beras, operasi pasar, sampai bantuan sosial. Bahkan nih, pemerintah sempat naikin harga eceran tertinggi beras medium jadi 13.500 per kilonya mulai Agustus 2025. Tujuannya apa? Sebenarnya sih untuk memudahkan orang-orang penggilingan ya, agar bisa tetap jalan dan aku nggak hilang dari pasaran. Tapi dari sisi konsumen jelas itu nambah beban. Tapi kalau kayak gitu berarti seharusnya ada penyelesaian untuk jangka panjangnya dong, karena kan kita nggak mau ya hal-hal kayak ini tuh terulang lagi dalam waktu dekat. Setuju. Sebenarnya kalau emang mau berkelanjutan, pemerintah tuh harus mulai memikirkan solusi jangka panjangnya gitu. Nah di sini aku udah breakdown sedikit soal apa aja sih yang harus dibenahin, tapi secara garis besar sebenarnya tata niaganya sih yang harus dibenahin dulu. Dan detailnya yang pertama itu dengan memendekkan rantai distribusinya sehingga aku bisa lebih cepat sampai ke tangan konsumen dari petani tanpa melalui step yang begitu panjang. Yang kedua, sistemnya juga harus transparan. Jadi aku berharap semoga kedepannya tuh ada dashboard yang menyediakan informasi mengenai stok beras terkini, harga antar wilayah dan lain sebagainya. Dan meskipun mungkin ada beberapa daerah lain yang sudah melakukan inovasi ini, sayangnya pengupdatean datanya itu masih cenderung tertinggal gitu. Dan ya ujung-ujungnya tidak membantu juga kan. Jadi ada baiknya apabila tata niaga yang tadi udah aku sampaikan bisa dibenahi lebih baik. Ya aku harap aku bisa bikin petani senang, masyarakat juga senang, dan pemerintah pun nggak panik ketika ada hal seperti ini lagi terjadi gitu. Oke. Jujur, pembicaraan hari ini insightful banget, dan aku terima kasih banyak karena kamu mau hadir di podcast Cerita Pasar hari ini. Dan aku harap penonton setia Cerita Pasar juga bisa lebih paham nih kalau kenaikan harga beras yang terjadi ini bukan cuma sekedar isu pasar, tapi juga soal contoh nyata market failure yang memerlukan intervensi pemerintah. Aku juga terima kasih banyak loh, karena kan aku bisa sharing session ya di sini. Untuk penonton juga aku terima kasih, semoga informasi yang aku sampaikan bisa berguna untuk kalian. Oke, terima kasih banyak ya.